Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Rahayu, NIM 19051255058. Kelas Koperasi 4, mata kuliah Pengembangan Profesi Guru. Dosen pengajarnya yaitu Bapak Mahmud Alfusari MP. Program Studi Pendidikan Ekonomi, jurusan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Keterampilan Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan suatu tenaga profesional yang berada dalam lingkungan kependidikan. Hal ini menuntut guru untuk memiliki suatu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Di samping itu, guru juga harus menguasai suatu keterampilan dasar dalam mengajar, karena seorang guru yang profesional setidaknya harus memiliki dua modal dasar dalam mengelola kegiatan interaksi belajar mengajar, yaitu kemampuan mendesain program dan keterampilan mengkomunikasi program itu kepada anak didik. Dua modal dasar inilah yang dikenal dengan keterampilan dasar mengajar. Meskipun pada saat ini sebagai guru masih menggunakan cara-cara yang konvensional dalam pembelajaran, hal ini dianggap masih mudah dilaksanakan dan peserta didik pun lebih paham dengan cara-cara konvensional guru dalam menyampaikan materi ajar. Namun, dalam pembelajaran pun seorang guru harus mampu membangkitkan partisipasi peserta didik dalam belajar, sehingga pembelajaran berlangsung secara baik dan menyenangkan. Seorang guru yang profesional harus mampu membawa peserta didiknya dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya, agar peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Seorang guru yang profesional juga harus menguasai keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan inilah merupakan abilitas yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Abilitas dapat dipandang sebagai suatu karakteristik umum dan seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Abilitas seorang guru secara aplikatif, indikatornya dapat digambarkan melalui enam keterampilan mengajar, yakni yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup. Yang kedua itu ada keterampilan memberi penguatan. Yang ketiga itu ada keterampilan mengadakan variasi. Keempat itu ada keterampilan menjelaskan. Yang kelima ada keterampilan bertanya. Yang keenam itu ada keterampilan membimbing diskusi. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, itu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terus pada apa yang akan dipelajari, sehingga suatu tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan guru pada awal waktu pembelajaran, tetapi juga pada awal setiap pengenal kegiatan inti pembelajaran yang diberikan selama waktu pembelajaran itu. Caranya, yang pertama itu ada mengemukakan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu ada menarik perhatian siswa. Yang ketiga itu ada memberi acuan, dan yang keempat itu ada membuat kegiatan antara materi pembelajaran yang telah dikuasai siswa dan bahan yang akan dipelajari.
Menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Yang materi yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke materi komponen pembuka dan penutup pembelajaran. Yang pertama itu ada menarik perhatian siswa. Gimana caranya kita harus menarik perhatian siswa itu? Yaitu dengan cara gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran atau pola interaksi yang bervariasi menimbulkan motivasi disertai kehangatan dan keantusiasan menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan dan memperhatikan minat atau intensitas siswa. Yang kedua itu ada memberi acuan melalui berbagai usaha dengan cara seperti mengemukakan tujuan pembelajaran dan batas-batas tugas, menyerahkan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas dalam mengajar, mengajukan beberapa pertanyaan. Yang ketiga itu ada memberikan persepsi. Memberi persepsi atau memberikan kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari sehingga materi yang dipelajari merupakan suatu kesatuan yang utuh. Yang keempat itu ada meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum hasil pembelajaran. Yang terakhir itu ada melakukan evaluasi. Gimana sih cara melakukan evaluasi itu? Melakukan evaluasi, bentuk evaluasinya yang dilakukan oleh guru antara lain adalah mendokumentasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa sendiri dan memberi soal-soal tertulis. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu kita akan membahas tentang keterampilan memberi penguatan. Apa yang dimaksud dengan penguatan? Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat variabel maupun non-variabel. Penguatan ini merupakan bagian dan modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan atau koreksi. Tujuan penguatan itu ada penguatan ini adalah untuk yang pertama itu ada meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Yang kedua itu ada merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga itu ada meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang berproduktif. Yang keempat itu ada komponen keterampilan penguatan. Yang kelima itu ada variable reinforcement, merupakan penguatan dalam bentuk kata-kata seperti pujian atau komentar. Contohnya saja adalah kamu pekerjaanmu rapi benar. Itu adalah salah satu contoh dari variable reinforcement. Yang keenam itu ada gestural reinforcement atau dikenal dengan non-variable. Terdiri dari penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Penguatan dengan cara mendekati penguatan dengan sentuhan atau kontra. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Penguatan berupa simbol atau benda dan penguatan tak penuh.
Baiklah, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang keterampilan mengadakan variasi. Apa itu tentang keterampilan mengadakan variasi itu? Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kejenuhan siswa, sehingga dalam situasi pembelajaran mengajar, siswa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Jadi, keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar. Mengajar dalam berlangsung secara efektif. Tujuan dalam penggunaan variasi ini dalam proses belajar mengajar yaitu menghasilkan kebosanan dalam mengikuti proses belajar, mempertahankan kondisi optimal belajar, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik, dan memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Kondisi optimal belajar, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik, dan memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Prinsip-prinsip penggunaan variasi. Yang pertama itu ada variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua itu ada variasi harus digunakan secara lancar dan berkeseimbangan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu ada dirancangkan dengan baik dan secara efektif. Vitas dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikenal dengan RPP. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik, menyampaikan informasi yang terancana dengan baik dan disajikan dengan urutan dan cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Ditinjau dari isi yang disampaikan oleh guru kepada siswa, maka menjelaskan dapat dibedakan antara lain ada 5, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua itu menerangkan, yang ketiga itu ada menjelaskan, yang keempat itu ada memberi motivasi, yang terakhir adalah mengajukan pendapat pribadi. Tujuan dari menjelaskan itu yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Yang kedua itu ada membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara yang berpikir sistematis. Yang keempat itu ada mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahaman terhadap konsep yang dijelaskan dan untuk mengatasi salah pengertian. Yang terakhir itu kita akan memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penalaran dalam penyelesaian ketidakpastian. Yang ke-6 itu kita akan membahas tentang keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajaran melibatkan atau
atau menggunakan tanya jawab. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Pertanyaan yang baik itu gimana sih? Pertanyaan yang baik itu mempunyai berbagai fungsi antara lain. Yang pertama ada mendorong siswa untuk berpikir. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan siswa. Yang ketiga merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan. Yang keempat mendiagnosisi kelemahan siswa. Yang kelima memutuskan perhatian siswa pada satu masalah. Yang keenam, membantu siswa mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik. Yang ketujuh itu ada komponen keterampilan dasar bertanya. Yang kedelapan adalah jenis dan singkat. Apa yang dimaksud dengan jelas dan singkat? Artinya itu pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Pemberian acuan artinya sebelum bertanya, guru perlu memberikan acuan berapa informasi yang perlu diketahui oleh siswa. Yang ke-10 itu pemindahan giliran. Pemindahan giliran itu adalah arti suatu pertanyaan diwajib secara bergilir oleh beberapa orang siswa. Jadi setelah siswa memberi jawaban, maka guru meminta jawaban lagi kepada siswa. Kedua, melengkapi jawaban tersebut dan memudahkan meminta jawaban lagi siswa ketiga dan seterusnya. Contohnya itu misalnya si A, apa yang kamu ketahui tentang keterampilan bertanya? Si A itu menjawab, keterampilan bertanya itu adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajaran melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Ya, lalu ibu itu melontarkan pertanyaan yang sama ke siswa yang lain seperti si B, apa yang kamu ketahui tentang keterampilan bertanya? Si B itu menjawab, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan contoh dari keterampilan bertanya. Yang ke-11, penyebaran. Artinya, beberapa pertanyaan berbeda ditunjuk kepada siswa perbedaan pula. Yang ke-12 itu ada pemberian waktu berpikir. Pemberian waktu berpikir artinya setelah mengajukan pertanyaan, guru hendaknya menunggu beberapa saat sebelum meminta atau menunjukkan siswa untuk menjawab. Yang ke-13 itu ada pemberian tuntutan. Artinya guru harus memberikan tuntutan saat jawab siswa tidak sesuai harapan, sehingga secara bertahap siswa mampu memberikan jawaban. Tuntutan dapat diberikan dengan cara mengungkapkan kembali pertanyaan dengan bahasa yang sederhana atau dikenal dengan memperfaser. Yang ke-13 itu ada pemberian tuntutan. Artinya, guru harus memberikan tuntutan saat jawaban siswa tidak sesuai harapan, sehingga secara bertahap siswa mampu memberikan jawaban. Tuntutan dapat diberikan dengan cara mengungkapkan kembali pertanyaan dengan bahasa yang sederhana, mengajukan pertanyaan lain, mengulangi permasalahan materi. Yang terakhir itu kita akan membahas tentang keterampilan membimbing diskusi. Diskusi
adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep prinsip atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, saya rasa sampai di situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.